Nah, kalau ngomongin kelas G4 nih, kelas neraka ini ya, kalau gue lihat ini perkembangannya dan peminatnya makin gede banget nih. Padahal kalau kita tahu sendiri bangun mobil G4 aja udah lumayan gila harganya. Dibandingin kita ngomong 5 tahun yang lalu ya. Mungkin G4-nya tuh nggak gitu diminatin karena mungkin bangun mobilnya mahal waktu itu. Tapi sekarang tuh lebih mahal dan lebih diminatin dah. Kenapa dah? Jawabannya Ya, lo pasti ngerasain iya, tuh di situ. penasaran juga. kenapa sekarang semua orang tuh pengen masuk ke kelas G4. Hmm. Pertama, walaupun kita nggak ngejar podium, tapi kita sensasi balapnya tuh lebih apa ya? Lebih apa ya, Sob? Lebih lebih fight tuh lebih fight, lebih kenceng. Terus suasana balap di kelas G4 tuh lebih kompetitif lah. Jadi kompetisinya tuh berasa banget. Iya, kompetisinya itu berasa banget. Dan sensasi kita mainnya juga, walaupun kita nggak menang nih, tapi main tapi seneng tuh beda gitu. Iya, lebih ke kepuasan ya. Iya, lebih ke dicari. kepuasan, lebih ke sensasi. Iya. Karena ya tahu sendiri bangun G4 tuh kalau gua dengar-dengar harganya, beli mesinnya aja udah kayak bangun mobil 5 tahun yang lalu kali. Iya. Beli mesin doang. Zaman dulu mungkin G4 bangun mobil 500 juta jadi ya. Itu nggak segitu banyak, mungkin lebih banyak di G3-nya mainnya, di G2-nya. Sekarang G4-nya buset. G4 Listing pembalapnya pesertanya Paling banyak banyak sekarang. banget. Dulu waktu gue main di G3 tuh G3 masih paling banyak, G4-nya sedikit. Nah, sekarang ini kebalik nih, sekarang G4-nya malah yang paling ramai. Yang paling ramai ya. Padahal di situ kelas neraka lah istilahnya. paling gila kelas neraka. Nah, ngomongin budget nih, tadi kan udah singgung-singgung bangun mobil. Kira-kira berapa sih deh bangun mobil G4 yang mesti kita keluarin? Jadi sebenarnya bangun mobil G4 itu bisa dibilang relatif juga. Macam-macam ya. Lu bisa bikin mobil yang sederhana juga bisa, yang bikin yang high end juga bisa. Ya. Balik lagi ke keperluan dan keinginan si pembalapnya sih. Kalau kita pengen fight ya kita harus ikutin semua development dan semua teknologi yang udah ada di kelas itu. Mau nggak mau kan. Tapi ya kalau kita cuma pengen berpartisipasi, pengen enjoy main, nggak usah yang bagus-bagus juga masih bisa, Pak. Masih bisa juga ya. Masih bisa lah. Maksudnya lu pakai mesin standar, pakai Matic bawaan mobil standar juga masih bisa main. Tapi jangan harap naik di Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Ya. Ada Belum tentu faktor juga. ada Kan faktor lain. ada ya. beberapa ada beberapa faktor yang kita nggak bisa ukur kan. Iya, benar. Iya. Halo sobat balap, jumpa lagi sama gua Rindra dan Bimo. Kita sekarang lagi ada di rumahnya Rida Giwangkara nih, pembalap nasional adventure kita nih. Dan di belakang kita ada tubular punyanya garapannya Rida. Untuk kelas G4. Turun kelas G4, mesinnya V8 dan mobil ini mau dijual. Sebelum kita ngobrol sama Rida, tadi kan udah dibilang kan ini mobil mau dijual. Nah, gua waktu janjian sama Rida, mobilnya belum laku. Emang sekarang? Udah laku. Oh iya, sudah di DP ternyata. Udah di DP ternyata, tapi ya alhamdulillah kita turut senang walaupun belum di review, tapi kebetulan udah laku nih. Cuma karena udah terlanjur janji juga sama Rida dan memang kita mau Tetap kita review. tetap kita review. Jadi mobil ini dijual sama Rida dan kebetulan memang belum kita bikinin videonya udah keburu laku. Nah,
Buat detailnya mungkin nanti kita akan ngobrol sama Rida kali Mas. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya ke Rida aja karena yang develop juga Iya, beliau dia. ya. Dan kita mau ngebahas soal ini nih, euforianya balap adventure di G4. Di tahun 2024 apalagi di tahun depan nih seperti Iya. apa sih prediksinya Rida ya? Iya, dan ini adalah kelas nerakanya di balap adventure. Langsung aja kita langsung ngomong sama jagoannya nih. Ya. Rida Giwanggara, Apa kabar? Sob. Temen-temen gua zaman dulu nih. Thank you udah mampir-mampir lagi. Mampir lagi nih gua sama Rindra nih. Kita emang suka kesini nih, nodongin barang-barangnya Rida bagus banget soalnya. Iya. Dari mulai barang RC gitu dulu ya. Iya, Sampai kompetisi, sampai apapun. bener. Jadi orangnya sama, topiknya doang yang beda-beda. Topiknya beda lain-lain. Nah, lu mungkin kenalin ke teman-teman lapak balap nih. Kan di lapak balap nggak kayak channelnya dulu kita yang emang core-nya di Jeep. Mungkin Iya. orang-orang kalau dari Jeep udah tahu deh siapa Nggak Rida. tahu siapa Rida ya? Dari zaman SMP ya pertama kali lu balap ya? Udah balap dari zaman segitu. Dan gue motret Rida balap itu dia masih, iya lu masih SMP Sob ya? SMP. Umur berapa udah pertama kali ngegas? SMP tuh umur berapa ya? Umur 15-an. 15, 16 kali gitu ya? 15 tahun. Udah ngegas. Udah ngegas dan Udah ditakutin. udah ngumpulin banyak piala saat itu. Heeh. Nah, Rida pengalamannya dari dunia adventure itu mobil balap dari ngerasain masih per daun loh ya, sampai sekarang udah teknologi yang diadaptasiin sekarang nih. Masih per daun, masih karburator. Bener. Sampai sekarang Sampai udah. sekarang kalau miring masih bisa hidup mobil. Itu dia. Lo cerita sedikit Mas, pengalaman lo kenal Rida mungkin awal gimana? Pengalaman gua kenal Rida ya. Jadi lucu dulu tuh dari mulai gua motretin buat majalah itu. Jadi fotografer di majalah itu udah tahu Rida dari mulai dia kompetisi masih SMP sampai akhirnya at the end gue sempet navigatorin Rida untuk ke Jurnas Speed Offroad nih. 2 tahun ya Daya. Dan alhamdulillah dapat hasil yang memuaskan. Dapat juara nasional deket-deket ya. Iya. Dan kita bisa masuk defile. Defile itu yang paling dipengenin sama orang-orang tuh. Bisa Itu yang paling susah digapai sama anak adventure di speed offroad. 2019. Iya. Jadi Gue bisa Rida masih iya, balap speed offroad. pindah sedikit alam yang berbeda tapi masih sama dia. Masih sama. Iya. Cuma cara mainnya yang beda. Cara Iya. main beda. Tapi tetap aja juara nasional. Ya senang juga. Alhamdulillah walaupun dengan semua kebingungan kita, karena kan beda cara main kan, Iya, beda cara main, beda cara belok, beda cara semua lah beda. Tapi alhamdulillah masih dikasih prestasi kita di speed offroad waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ada gua pengen sedikit nanya-nanya nih, Da. Kan lo udah ngerasain banget dari yang tadi gua bilang kan, pakai shock breaker masih per down kali, sekarang udah coilover. Seberapa jauh sih perkembangannya adventure lo kan ngikutin terus nih, nggak pernah absen. Menurut lo seberapa jauh nih dari zaman dulu lo turun di kelas G4 sekarang di G4 yang sekarang nih? Kita bahas offroad mungkin 3-4 tahun belakangan ini dulu aja ya. Oke. Nah, jadi yang gue rasain nih 3-4 tahun ke belakang itu mungkin kita masih menggunakan mobil-mobil yang bisa dibilang teknologinya belum advance. Dan barang-barang juga yang digunakan di mobil-mobil balap kita pada saat itu masih apa ya, bisa dibilang konvensional. Nah, perbedaannya dengan tahun-tahun sekarang 2023 mungkin lebih gampangnya gini, dari 2023, 2024 dan tahun yang akan datang 2025 itu yang gua rasakan sangat signifikan banget nih. Oke. Jadi development mobil adventure di kelas G4 ini improvementnya itu sangat cepat dan sangat bagus semuanya gitu. Mulai dari parts-parts yang awalnya kita nggak tahu nih belinya di mana, kita cuma bisa ngelihat di video orang-orang bule balapan off-road gitu kan. Dan yang sekarang kita bisa pakai semua itu di sini. Makanya kenapa dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan teknologi mobil off-road adventure
bisa dibilang pesat dan teknologi yang paling baru yang kita pakai. Oh, teknologi paling baru. Berarti kalau zaman dulu tuh step by stepnya naiknya nggak gitu. Iya, naiknya nggak cepat gitu loh. Satu. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini naiknya tuh gila gitu. Iya. Karena memang pada saat kita mengenalkan yang namanya teknologi, terus kita bisa mengaplikasikannya dengan baik di mobil kita, itu memang membuat kita sebagai driver juga lebih mudah mengendalikan mobil dan mendapatkan waktu tempuh yang cepat. Bagus. Iya. Dan semua itu demi fastest. Ya. Benar. Sesimpel yang kalau gue perhatiin di dunia off-road kompetisi ya sekarang, teknologi yang paling kelihatan itu kan teknologi cutting brake untuk belok udah makin berkembang, mesin makin kenceng, mau dikasih trek kayak apa juga ditimpa sama teman-teman off-road, nggak ada takutnya gitu loh. Iya, benar. Dan itu sekarang kalau gue perhatiin timingnya tiap peserta udah makin itu dah ya, udah makin Rapat sekali sekarang. ya? Jadi mungkin jarak dari yang fastest, second fastest, yang ketiga, keempat, kelima itu nggak jauh-jauh. 1-2 detik, bahkan kadang-kadang kita cuma beda second. Beda belakangnya Beda itu kumisnya ya. Beda kumisnya doang. Iya, benar. Segitunya Rin Kayak sekarang. lagi balap rally ya. Iya, Tipis-tipis. segitu rapatnya sekarang balapan waktunya tuh. Makanya teknologinya sekarang yang udah paling mutakhir dipasangin semua. Itu menjadi solusi untuk supaya menjadikan kita lebih gampang untuk mendapatkan podium. Iya. Itu sih. Kita mau langsung bahas mobil ini gimana, Mas? Boleh, jadi sekarang saatnya gua sama Rindra kan masih gelap nih, spare part apa aja yang nempel nih. Kita langsung aja. Dari depan kali ya, dari depan. Tidak yang Boleh. bedah. Iya. Nah, sebelum kita ngebahas langsung core-nya G4 nih, Yang paling seru ya, yang paling Iya, seru ya. core paling serunya. Kita ngebahas dari yang lainnya dulu dah. Mungkin mulai dari kaki ya, sektor Kaki bawah, kaki, sektor suspensi dan lain-lain nih. Kaki dah. Biasanya kalau di G4 kalau lo mungkin gardannya udah pakai yang custom yang udah lebih kuat nih. Ya karena udah di develop dari 2 tahun lalu kan. Sebenarnya kan ini mobil kan dibuatnya tuh 2023 awal. Oke. Jadi pasti ada sedikit beberapa bagian yang udah di develop. Jadi yang di mobil sekarang udah ada, di mobil ini belum gitu doang. Oke. Tapi nggak banyak. Nah, kalau kayak kaki sekarang nih mobil yang ada di sekarang, Ya. ini pakai apa aja nih? Nah, Gardannya? untuk base gardan sih kita pakai VX80. Oke. Tapi yang depannya kita ganti bonggol besar. Apa besar? Oke. Ya, karena kan VX kan aslinya kecil. Kecil. Ya. Gardannya VX80, terus as roda juga pakai yang chromoli yang depan. Dari power steering kita pakai hydraulic. Oke. Untuk mobil ini kita hydraulicnya custom bikinannya Dek Rai Bali. Oh, Bali. Ya. Terus ke suspensi mungkin masih sama-sama aja ya, pakai coilover dan bypass nih udah ada di depannya. Ini teknologi yang udah ada, lo pertama kali pakai kira-kira di berapa tahun lalu masih bisa diaplikasi sekarang? Ya, masih dipakai, masih terpakai sampai sekarang dan masih dipakai di dunia off-road, di luar negeri juga. Sudah lagi pakai. Cuma geometrinya yang dirubah ya. Makin kesini makin Geometrinya makin diperhatikan benar lah. Iya. Makin kesini makin diperhatikan. Sedikit-sedikit di upgrade semua. Iya. Posisi ini aja Mas, paling gampang tuh kalau ngelihat mobil di 2000 kompetisi di 2017, 2016, stoppernya masih segini jaraknya. Iya. Kalau sekarang udah jauh-jauh. 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 Iya, benar. Makanya kalau ngelihat mobil sekarang loop-loopan segini sih di loop malu ya. Pasti berani karena Iya, kan Pak. udah mulai dari mesin udah kencang, pasti kan suspensi juga pasti harus di develop lagi. Steering harus di develop lagi, rem. Oke. Jadi semuanya tuh berkaitan gitu. Nah, bedanya ngevalvingnya apa nih, Dak? Ngebedanya yang dari dulu sama yang sekarang. Apa sih ngebedainnya? Mungkin yang perbedaan yang paling signifikan sekarang ini kita nih udah mulai mainin si sim dalamnya nih, sim dalamnya. Compress sim, rebound sim. Apalagi sekarang
udah pakai bypassnya juga udah kita gunakan sebagaimana Fungsinya si fungsinya. bypass. Ah. Kalau dulu kan enggak kan? Jangan. Kalau dulu kan beli pasang, pokoknya udah pasti Iya, enak gitu pasang. kan. Iya. Sama kayak punya si Anu. Pokoknya Ternyata- oh si Rida pakai itu kencang Pakai, beli semua. pasang. ternyata masih bisa di develop jauh lebih baik oke. lagi gitu. Dan itu baru kita lakukan sekarang nih. Oh, oke. Nah si coilover udah bukan carrier berarti sekarang. Yang mungkin untuk tahun depan si coilover akan menjadi si spring carrier. Oh, spring Ya, carrier. semuanya kita bebanin ke si bypass. Oh, Bypassnya ya, Iya, biar lebih gampang nyetelnya. biar lebih gampang nyetelnya dan biar lebih gampang, bukan lebih gampang ya, lebih update lah sama kondisi balap sekarang. Karena di sekarang itu lo mau kasih track, mau kasih apa obstacle kayak apa juga diembat sama teman-teman lo. Iya. Ya karena nggak ada yang direm. Memang semuanya akan seperti itu. Jadi misalnya zaman dulu kita turun segini masih direm, sekarang udah nggak ada rem, tekan terus. Dan gitu paling gua kalau ngeliat tuh zaman dulu kalau ada gundukan segini kan kelihatan tuh bannya Iya. loncat dari tanah. Loncat ya. Nah, ini bannya kagak di Iya, tanah nempel aja. terus. Nempel terus. Jadi emang settingannya udah bener. Iya. Nah, kaki dah dari gardan depan belakang habis berapa dah kira-kira? Kira-kira aja. Mungkin kan sebenarnya kalau untuk kaki-kaki, gardan, shockbreaker, steering itu kan banyak pilihannya sob ya. Mungkin range antara 250 mungkin sampai 400-an. Oh, kaki-kaki. Iya. 400 itu udah bukan pakai 400 masih yang lebih Oh, sekarang oke. lah. Oke. Udah rem udah bagus, setirnya udah bagus. Oh, itu full tuh. udah full. sama udah steer sama rem. udah sama apa third member udah yang bagus semua, Ya. locker, final gear, rem, shockbreaker udah 8 gitu-gitu. Nah, kalau ini dah remnya masih pakai bawaan mobil semua atau Iya, ini remnya masih bawaannya VX80. 80? Karena rem sebenarnya kalau untuk yang bisa ngerasain mobil akan lebih tenang kalau remnya bagus. Oh, oke. Sebenarnya dengan kondisi sekarang VX80 pun masih mampu. Hmm. Cuma nggak ada salahnya kan kita pakai yang lebih aman lah setidaknya gitu kan. Nah, kalau tadi lo sempat cerita kalau ini masih bawaan V80, tapi mungkin pemirsa semua kebingungan kok ada dua biji ini. 8 piston jadi di totalnya. Itu apa, Dak? Nah jadi yang rem kaki itu di piston yang bawah. Yang atas ini itu fungsinya sebagai rem cutting brake. Cutting brake itu rem satu-satu. Jadi roda depan kanan bisa direm Per roda nih. per roda ya. Depan kanan, depan kiri, belakang juga bisa direm masing-masing. sendiri. Buat bantu kita di bermanuver. Oke, tujuannya supaya di tikungan lebih cepat berarti. Iya, iya. Iya. Nah, saat sekalian ada informasi sedikit nih dari Rida yang balap kan. Ngebedainnya pakai cutting brake depan sama cutting brake belakang kapan nih, Dak? Kapan? Nah, kapan? Buat di mana? Mungkin tergantung belokannya ya. Kalau belokan yang nggak terlalu patah atau yang nggak terlalu U-turn, kita masih bisa pakai depan aja. Tapi kalau udah yang patah-patah, yang putar balik pendek-pendek itu kita pakai belakang pasti. Oh, pakai belakang. Iya. Berarti kayak tank ya. Setirnya lurus saya terus. Iya. Tinggal tarik. Sedikit aja, setirnya sedikit. Jadi navigator di sebelah tuh bukan cuma teriak gaspol kan, Enggak, sekarang ada kerja. Navigator kerjanya lebih banyak lah. Jadi kebayarnya jelas gitu bayar navigator. Untung gue waktu itu speed off-road. Iya, Baca doang. baca doang. Kalau sekarang apa ya? Iya benar-benar. Nah, hydraulic steering tadi kan custom. Emang harus sudah pakai hydraulic steering kalau Gen 4 ya? Iya, karena hydraulic steering itu lebih safety. Kalau pakai gearbox steer tuh kan kita yang namanya balap adventure kan masuk lubang-lubang, kena batu. Iya. Nah, kalau hydraulic steering itu nggak ada hentakan. Nggak ada feedback ke kita. Iya, nggak ada hentakan ke setirnya gitu. Jadi tangan kita lebih aman. Nggak ada gini-gini. Iya, nggak ada Ini hentakan. nggak hajar-hajar ya. Iya. Tetap. Iya. Dan lebih ringan dah ya. Ringan nggak ringan itu bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Enggak, maksudnya dengan hidrolik dengan ban segini nggak perlu yang Enggak. Nggak perlu tenaga lebih lah. Iya, Nggak perlu tenaga lebih. Iya. bagian depan udah diceritain sama Rida nih, bagian kaki-kaki. Pindah ke samping untuk lihat geometri
Ya, Frame-nya, wheelbase, oke? Ya, frame, oke. Bener ya? Oke dah, tadi udah ngomongin kaki, ngomongin ban kali ya, Ban pelek ban nih. pelek. Gue merhatiin yang kompetisi sekarang, kok peleknya mirip-mirip dah ya? Iya. Semua peserta ya? Ini pakai pelek apa sih, dah? Pelek racing. Sebenarnya bukan yang ini yang lu bilang mirip. Yang ini peleknya pakai XT. XT. Yang lu bilang mirip itu yang sejuta umat tuh MAT. MAT. MAT wheels ya. Mungkin memang karena bentuknya bagus. Terus kedua juga kan kuat. Oh. Makanya semua orang pada pakai itu sekarang. Pelopornya siapa sih awal-awal dah? Dulu sih waktu belum banyak gue yang pertama Pada pakai. pakai. Terus jadi Iya. orang pada pakai itu semua jadi. Awal-awalnya itu kan awal-awalnya pas mobil gue masih mobil zaman dulu kan, mobil yang lama kan bisa dibilang udah tua lah. Beli apa ya supaya agak bagus dikit dilihatnya gitu. Ini pelek yang ini nih. Iya itu. Iya kan? Oh iya. Iya. Pelek yang di JK itu ya? Adventure Iya, bukan JK. ya? Iya, Adventure iya, nggak pakai iya, tuh. iya, iya, Iya. betul, betul. Makanya gue kalau lihat lah pelek Rida. Pelek ngeng, pelek Rida. Bukan ya? Bukan. Nah, Kalau yang sama. dia berarti lo incer pertama kalinya karena salah satunya kuat. Terus kalau ringannya gitu-gitu dah. Kuat dan looks sih kali ya, lebih ke Oh, looks lebih ke sih. looks ya. Oke. Hmm. XT ini juga looksnya juga oke sih tapi. Oke, bagus, lumayan bagus. Terus harus bedlock ya kalau Harus di dong. Wajib lah, wajib headlock. Tekanan angin biasanya pakai berapa sih? Tekanan angin tergantung track. Hmm. Kadang-kadang bisa di atas 10 PSI, kadang-kadang bisa di bawah 10 Oh, PSI. oke. Iya. Mainnya juga rendah ya. Tapi bobot mobilnya juga emang karena ringan sih dah ya. Iya, pakai mobil-mobil semakin kesini semakin ringan. lumayan ringan. Nah, ngomong-ngomong ringan dak. Dari tadi gue nggak lihat wins. Apa sekarang kompetisinya nggak ada yang nge-win ya? Kan adventure off-road ini kan mungkin udah 5 tahun terakhir sob udah nggak ada winch. Karena memang sekarang lebih ke adventure racing kan. Jadi ngebut-ngebutan aja gitu, tapi tidak menghilangkan aura adventure-nya. Berarti salah satu keuntungannya jadi lebih ringan tadi ya? Pertama Nggak jadi ada lebih wins, ringan, nggak ada terus PPO. jadi lebih cepat juga waktunya. Balapannya tuh lebih cepat gitu. Kalau zaman dulu kita winching kan bisa 3 menit, 4 menit. Iya. Kalau sekarang mungkin 1-2 menit udah selesai. Tapi tetap ada main tim ya, Tetap- tarik-tarikan ya. Tarik-tarikannya pakai strap. Pakai strap. Oh, oke. Jadi winchnya digantinya itu, main tarik-tarikan. Ya. Soalnya mesinnya juga udah lo nikmatinnya buat begitu sih mas. Iya, kalau ingat beberapa tahun kemarin ya, kalau ngeliat tuh obstacle-nya, oh winching nih, winching. Lama-lama diembat, terbang, seng terbang. Gue gak kebayang sekarang yang mesinnya udah pada gede-gede gitu. Iya benar-benar. Udah nggak berasa kali ya, dikasih handicap setinggi apa juga ditimpa kali. Iya benar. Itu karena kemajuan teknologi dan develop yang kita lakukan tuh semakin sempurna sekarang. Kan pasti tiap tahun penyempurnaan gitu. Iya. Jadi sekarang master track juga harus lebih hati-hati bikin tanjakan, bikin turunan. Ini bisa dimakan kan nih? Nah, berarti saat kita bikin mobil untuk antisipasi tanjakan turunan, anti squat, anti dive juga harus udah mulai dipikirin Pasti banget ya. dong geometri suspensi pasti itu menjadi hal pertama yang kita perhatikan pada saat bikin frame nih. Oke. Itu Sampai ke wheelbase. sampai ke geometri Dihitung juga. suspensi, wheelbase, panjang arm, Hmm. semuanya sob. Udah mulai diperhatikan lah yang sekarang Iya, yang gitu tuh. makanya Udah mulai menjadi hal yang krusial. Benar. Kalau dulu mungkin kita masih ngelihat bentuk link armnya segitu-segitu aja. Sekarang mungkin udah nitiknya di sasisnya juga udah beda kali. Ya. Karena buat anti squat, anti dive Iya. kan. titik sudutnya. Iya benar. Ya. Terus panjang wheelbase juga sekarang berarti udah nyesuaiin ya, nggak Iya, kayak Pak. dulu. Dari off-road zaman dulu mungkin yang biasanya kita di 250-an sekarang naik ke 260-an wheelbase-nya. Jadi lebih panjang ya. Iya. Supaya bisa menunjang suspensi lebih maksimal. Oke. Ya. Berarti pertimbangannya kalau lebih pendek lebih liar mobilnya atau gimana nak? Rasanya. Sebenarnya untuk mencapai suspensi yang bagus itu kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, itu salah satunya. Oh, oke. Gitu. Benar. Sudah mulai dihitung detail banget ya. Iya. Sudut segala macam ya derajatnya. Berarti kalau untuk frame sendiri dak zaman dulu kan kalau ngomongin frame
udah ada yang pakai chromoly, udah ada yang ya masih ada yang pakai seamless. Sekarang seamless aja masih cukup atau rata-rata G4 udah pakai chromoly semua? Sebenarnya kalau dari gua masih banyak pakai seamless. Seamless gua rasa masih cukup lah. Tapi ya kalau ada yang punya dana lebih pengen pakai chromoly juga kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya. Yang penting konstruksinya, Konstruksinya benar, titiknya benar. Ya nggak lebih berat juga nggak lebih berat terlalu banyak. Iya. Berat sedikit nggak apa-apa, yang penting mesinnya kuat. Itu dia. Nanti kita bahas tuh mesinnya. Penasaran. Kita yang belakang kali tuh Mas. Ada apa Iya, aja sih? di belakang tuh penuh banget. Ya mungkin gue bisa tahu nih apa nih apa. Cuman untuk lebih jelasnya Rida yang ceritain aja di belakang ada apa aja sih. Oke. Kita geser lagi nih. Ya share. Oke, ke bagian belakang nih, Dak. Ke belakang sih kelihatannya lebih simpel ya, Nyambung ke belakang lagi. Tapi gue masih agak bingung pengen nanya. Ini kenapa ada 2 tabung? Kenapa sob? Banyak banget tabungnya. Jadi kan cutting brake itu kan ada yang pakai kompresor AC, ada yang pakai kompresor sendiri. Nah, untuk mobil ini kita pakai tabung oksigen. Oke. Nah, jadi isi angin itu semua disuplai oleh si tabung oksigen ini masuk ke tabung utama, baru dari tabung utama ke semua. Baru dibagi. Ya. Oke gitu. Jadi nggak ada kompresor buat pompa Ya, ke sini. lebih simpel lah, Tinggal lebih diisi simpel. aja Ya. sih itunya. Dan sekarang udah mulai begini semua karena di front drive kan lebih simpel kan. Iya benar. Nggak perlu pasang kompresor AC lagi. Segala macam. Dan cukup kan untuk balap 2-3 menit Cukup kan? untuk satu kali balap ini cukup. 1 kali SS. Satu kali balap event. Satu Oh, satu event. event. Oh. Yang itu cukup nggak perlu pakai kompresor. benar. Terus ini, sorry, Rin, tangki aluminium berapa liter dah? Ini tangki 20 liter. Cukup ya dengan mesin. Cukup ya, tapi harus sering dicek aja. Oh. Habis satu kali main kita cek lagi, satu kali main kita cek. Oh, untuk satu SS sama. Iya. Sisa atau Sisa. habis? Untuk satu S masih ada sisa. Jadi cooling system dak. Biasanya lo cooling systemnya modelannya gimana nih dak? Pakai Kalau cooling butterfly system atau- sih standar ya semua sekarang pakai aluminium radiator, pakai 2 kipas yang besar. Kipasnya boleh pakai apa aja. Tapi kalau mau pakai yang bagus lebih disarankan karena supaya lebih dingin. Kemudian ada electric water pump. Oh, Kan ini agak jauh nih. Dan kalau kita putus fan belt di tengah trek, kita masih bisa paksain finish. Jadi ngamanin mesin lah. jadi nggak apa? Nggak jajan lagi sob. Nggak jajan lagi gitu. Iya, nggak jajan Akhirnya lagi. tetap sirkulasi jadinya. Iya, jadi kalau di tengah trek lo putus fan belt, Nah, gas. mesin kita tahu aman, belok cutting brake semuanya. Oh iya benar. Masih tetap bisa finish sih. Iya. Berat tapi dibantu sama cutting brake brake, aja iya. ya. Pokoknya Atau bisa dapat finish lah. roda. Iya. Nah di belakang berarti cutting brake ini pompanya buat depan belakang berarti si cutting brake. Ini yang pompa belakang. Oke. Yang depan itu kita pakai hidrolik, pakai master. Oh pakai master. Kok pakai master? Berarti yang belakang yang baru pakai switch tinggal Iya, pencet-pencet. iya. Yang belakang masih angin dan pneumatic. Yang depannya pakai master. Berarti yang belakang dioperate sama driver, yang depan Kalau gua belakang gua yang operasiin. di Depan navigator. navigator. Dan kalau depan pakai feel karena dia Iya, depan kan master ya. pakai tarikan gitu, tergantung tenaganya seberapa kuat perlunya. Dan seberapa perlu lo ngeremnya juga ya. Si- Kalau lu perlu rem mati ya tarik habis gitu ya. Dan di bagian belakang shock breakernya coilover ya. Ya ini coilover 16 inch. Wah, panjang. Depan tuh berapa inch, Dak? Depan ini 12. 12, belakang 16. Ya. Dan ini belum modelnya belum yang trailing arm ya. Ya. Kan itu ada beberapa yang kita develop dari tahun ke tahun, itu salah satunya trailing arm. Itu yang next stage-nya naiknya ya. Ya, Karena ini mobil 2023. 2023. Dan ini udah cukup nih, Dak, dengan pakai 16 inch Cukup, belakang. cukup. Sekarang rata-rata teman-teman pakainya semua 16 untuk di belakang. Kenapa belakangnya nggak pakai bypass, Dak? Kalau yang ini? Ini juga belum. Oh, oke. Karena balik lagi ini rakitan tahun 2023, kita pada saat itu belum terlalu perlu. Tapi untuk sekarang kita sudah perlu, jadi harus dipasang untuk menunjang kompetisi 2025. 2025. Ya. Mesinnya udah galak-galak banget. Ya, supaya nggak sakit pinggang loh. Iya bener. Ya kan?
Apa nih Mas? Di belakang gardan sama kayak depan, Sama VX, kayak depan. di reinforce ya. Udah isi Ya. Semuanya air locker, locker. Dan ada dual kaliper juga sama. Nah, sorry, gue keinget kalau mesinnya udah gede gini dah, si final gearnya pemilihannya lu pakai berapa biasanya? Nah, jadi si rasio gear ini tergantung dari pemilihan, pertama pemilihan mesin, berhubungan dengan matic, kalau mobilnya matic, berhubungan dengan stall speed, berhubungan dengan rasio TC dan rasio gardan. Jadi sebenarnya banyak ya itu. Oh, banyak. Banyak ya. Tapi untuk beberapa mobil yang udah gue bikin, gue udah punya racikan ya udah punya racikan. Punya racikan. tinggal Enaknya dipakai di gardan pakai apa, maticnya pakai apa, transmisi pakai apa, stall speednya pakai apa. Jadi biar orang-orang lain nggak perlu trial dan error. Nah, Kembali lagi, itu nggak ada harganya nih. Iya, trial and error. Trial and error itu gitu kan. Jadi teman-teman yang mau ngebangun kendaraan off-road kompetisi, coba deh pikir-pikir lagi mau ngebangun atau beli jadi. Iya. Ya, Rida trial and error-nya udah dari zaman muda banget. Iya. Zaman belum punya SIM. Kita mumpung ini Mas, hujannya bentar lagi turun nih. Iya. Kita langsung interior sekalian bahas mesin kali ya. Oke, yuk. Langsung ke depan. Oke, dah ngebahas sedikit bagian interior nih sebelum kita angkat ini tutupnya. Interior dah. Lo kalau buat balap adventure lebih prefer jok yang model gimana? Jadi kalau buat di adventure off-road, gue dari dulu sih selalu pakai jok yang memang didesain dia untuk adventure off-road. Karena pertama jok yang didesain untuk adventure off-road itu dia ada suspensinya. Oke. Jadi bisa ngeredam badan kita kalau kena impact yang atau benturan yang keras. Gitu. Itu berarti sama tuh kayak yang Mas Wahyu bilang. Ya sama-sama balapannya udah segitu lama kan. Kemarin Mas Wahyu juga sempat bilang gitu tuh dah. Kalau bikin mobil adventure off-road ya joknya pilihnya khusus yang untuk adventure. Iya, Jadi ada suspensinya. Betul. Jadi ini jok pakai lo? Ini joknya custom bikinannya Dek Rai juga. Tapi modelnya yang Niro Kerbau. Mastercraft nih kayak model Mastercraft nih zaman dulu ya. Oke. Ini gue yang tertarik shifter matic-nya. Kayak mobil truk. Pakai Hurst. Pakai Hurst. Ya, kelas mobil ini dah shifternya Hurst kayaknya harusnya. Ya. Ini tuasnya banyak banget dah. Nah, jadi yang membedakan mobil ini sama mobil lain tuh dia transfer case-nya pakai Atlas. Wow. Jadi transfer case yang paling advance lah di kelasnya. Keunggulannya adalah transfer case ini dia punya high low neutral sama kayak transfer case lainnya. Cuma bedanya dia punya 2 speed. Jadi di low gear dia punya speed 1 dan speed 2. Jadi low 1 2. Ya, di high gear ada speed 1 dan speed 2-nya gitu. Itu doang yang membedakan sih. Jadi rasionya low-nya Lebih banyak ada 2 lagi. Iya. Lebih banyak. Karena ya mungkin kalau teman-teman tahu, ini sedikit info ke teman-teman kali yang lapak balap kan belum tentu pernah ngelihat transfer gear Atlas kali ya. Orang-orang off-road lebih banyak tahu. Banyak dipakai di rock rolling ya awalnya, lebih dikenalnya. Ya karena bisa Ya apa istilahnya? Ada Dik ya apa sih? iya. Dik tuh apa ya? Kita bilangnya Di dik. depan juga. Jadi bisa Nggak belah ya? Jadi dia bisa ngatur roda depan atau roda belakang doang yang mau jalan gitu. Iya ya. Terus roda depan mau lebih low atau roda depan mau yang lebih traksinya lebih cepat. Tinggal gitu kan dia. Iya. Itu yang kayak tadi gue bilang pemilihan rasionya lebih banyak dan dia lebih apa ya? Lebih tahan juga. Lebih kuat lah. Belum pernah denger lah Atlas rusak. Ya warrantinya aja dia berani kasih jaminan lifetime warranty kalau Iya. nggak salah Atlas tuh. Harganya itu loh. Kebeli dari ngejual apa dah kalau beli Atlas kira-kira? Ya lumayan lah. Lumayan. Kali beli bekas juga bukan beli bekas. Beli baru nggak kebeli kali Atlas. Jadi ya pasti ada alasan khusus kan kenapa pakai Atlas yang apa yang kuat gebuk gitu. Mesinnya mungkin gede juga nih. Iya.
Tapi penasaran sama mesinnya. tapi sebelum ke Atlas tadi kan ada transmisinya lo pakai apa nih dari Ini rata-rata kita G4? transmisi pakai automaticnya TH400. Oh ini TH400. TH400. Selain pakai TH400 biasanya teman-teman Teman-teman ada biasanya kalau nggak TH400 kita pakai Power Glide. pakai power glide. Mobil lo sendiri yang nanti 2025 rahasia nih kayaknya. Nanti aja lihat. biar surprise. Soalnya yang itu ada bunyinya katanya. Iya katanya bunyi. Kalau jalan bunyi. Balik 3 pedal. Tapi boleh di Balik 3 boleh nggak? pedal. Cuman pakai bunyi. Ya. Teman-teman mungkin yang biasa balap tahu kali ya. Jadi langsung ke mesin nih. Ayo, Ya. langsung mesin. Langsung ke mesin. Buka kali ya. Buka. Jeng, ini dia nih. Awas, lecet, udah laku nih. Aman. Mesin dah. Ya. Duit semua nih kalau Nah. ngomongin mesin. Ini sebenarnya yang paling seru nih. Iya. Ini yang paling seru. Gimana sih dak mesin si V8 kenapa akhirnya keluarga LS yang banyak dipakai? Alasannya kenapa? Kan mungkin dari zaman dulu G4 tuh kita udah banyak kenalnya, banyak dipakai di mesin-mesin Jepang tuh V8 ya. Sekarang akhirnya kenapa ke Amerika nih? Oke, mungkin memang kelas G4 itu kan dari dulu udah identik sama 8 silinder. Cuma seiring perjalanannya waktu kan 8 silinder Jepang akhirnya kalah kencang sama yang 8 silinder Amerika. Nah, pertama lahir itu mesin LS di Indonesia itu kan yang kita tahu kan ada LS1, LS3, LS1, LS3. Pada saat itu LS3 udah kencang banget tuh. Kita ngeliat LS3 nih, wah LS mesin paling kencang gitu kan. Tapi sekarang teman-teman di Adventure Offroad tuh udah banyak mesin-mesin yang bisa dibilang naik stepnya tuh lebih banyak lagi gitu loh. Berapa kali lipatnya dari ini? Iya. Jadi sekarang di Adventure Offroad itu lumayan komplit sih. Gen 4 LS1 ada, LS2 ada, LS3 ada, 7 ada, 9 ada, LSA ada. Bahkan di Adventure Offroad ada yang pakai Gen 5 LT4. Wow, Gitu. ngeri. Kita mungkin bahas dari yang awal nih, kebetulan ini dipasang LS3 ya? Ya kebenaran ini mesin yang dipakai di mobil ini LS3 Create Engine yang 525 HP. 525 HP berarti dia On engine ya? Hah? On engine. On engine. Ya. 25. Itu stage 2 berarti ya. Dari dia ada berapa? LS3 itu ada beberapa pilihan, ada 430 HP, 525, 565. Itu yang gue tahu ya. Oke. Tapi LS3 juga menjadi bahan dasar atau kanvas kosong buat temen-temen yang pengen mesin kencang tuh berangkatnya dari basicnya LS3. LS3 dulu. Iya. Ya belajarnya ya jadi. Iya. Jadi basic awalnya mesin ini tuh bisa di develop menjadi kencang. Oh gitu. Saingan sama LS7 gitu-gitu masih Kalau kita bicara di LS7, LS9 itu kan memang agak nggak sebanding karena 7 dan 9 itu hanya mesin LS generasi 4 yang factory build dari pabrik itu udah menggunakan titanium conrod, Dry-Sum oil system. nggak bisa ketemu lah ya. Nah, yang gitu-gitu yang susah kita tirunya, sebenarnya nggak susah, bisa diikutin tapi ya jadinya mahal. Jadinya terlalu mahal buat developnya ya. Iya, iya. Ini kalau kita beli LS3, gue mesti ngegabrukin duit berapa sih, Dak? Buat LS3 yang tadi deh yang paling kecil tuh 465 HP ya? 430. 430 HP. 430 mungkin range harga di sekitar 300-an sampai 500, 600 mungkin bisa tergantung isinya mau apa aja. Itu harga segitu di luar mesin ada? Enggak, udah sama mesin, sama mesin. udah sama mesin. Tapi di luar gearbox. Ya di luar gearbox, di luar wiring, di luar front drive, di luar knalpot dan teman-teman. Jadi kalau gue punya duit 300 juta, gue baru bisa pajang mesin di ruang tamu. Belum bisa balap dah. Kecuali Hati. kecuali lo dapat yang bekas.
Oh LS3-nya. iya, LS3-nya bekas. Itu baru ya? Iya, Kita itu ngomong baru. Itu ya. brand new. Nah, kalau ini dak mesin yang ini yang sekarang ini udah diapain aja nih, dak? Ini dari pertama beli nggak diapa-apain kok. Jadi factory build, crate engine standar 525 nggak diapa-apain lagi. Kita cuma tambahin Haltech doang. Jadi standalone-nya pakai Haltech, udah sisanya masih bawaan pabrik. Kalau pabrik. Nah, Ah, dengan power segitu aja untuk mulai belajar bawa V8 udah cukup banget kali ya? cukup harusnya. 525 HP sih. Torsinya berapa dak ini kalau boleh tahu? Kalau ingat kira-kira? Gue belum pernah dyno mobil ini, tapi torsinya mungkin di range 400-an. 400-an. Iya. Dia gede di HP-nya. 300-400-an masih gituan lah. Tadi sih ini baru ngomongin LS3 ya, belum ngomongin mesin yang mobil Rida lagi Yang lagi bangun. dibangun. Lagi bangun. Maksudnya yang lo akan pakai di 2025 nanti. Tadi baru di sini baru ngegas dikit, baru suara mesinnya baru, hah? Ban belakangnya udah spin coy. Belum spin. Baru, hah? Gimana gitu doang? Baru toel doang. Iya. Udah spin. Itulah sensasinya main di game 4, seru kan? Iya, baru gua jadi akhirnya kebayang tuh, kenapa game 4 jadi pesertanya paling banyak. Iya. Euforia mungkin perasaan adrenalinnya Iya. itu yang dicari. Iya. Yang gua nggak ngegas aja baru di situ aja. Lo yang ngegasin itu udah wah iya enak banget ini mobil suara jambakannya. Iya. Mungkin itu yang dicari sama Iya. orang. Kan Iya. orang itu ya. Jadi lo bayar duit mahal, sensasinya yang dicari. Kalau lo mau kompetitif, 2 kali lipat lagi lah duitnya, 3 kali lagi. Dan temen-temen juga kayak kita misalnya beli mesin yang harganya lumayan tuh nggak perlu khawatir karena barang-barang yang kita beli yang proper, yang memang mahal tapi bagus dan kuat, dan itu akan menjaga value-nya dia. Jadi nggak yang kayak misalnya kita beli 10 tiba-tiba dijual jadi 2 gitu, enggak. Enggak. Asalkan beli barang yang proper. Setuju Asalkan sih. beli barang-barang yang benar dan proper. Itu yang pengen kita edukasiin juga ke teman-teman ya. Jadi Iya. bangun mobil balap jangan setengah-setengah juga. Iya. Keluarin duit lebih di awal biar nanti kedepannya bisa punya value lebih juga kalau kita jual. Lebih baik sedikit lebih mahal, tapi pakainya puas, tahan lama, dan value-nya juga nggak banyak hilang. Iya. Dan orang yang benar. Dan orang yang beli bukan beli mobil bekas, bukan beli mobil bekas balap, tapi beli mobil balap bekas bisa dipakai lagi. Iya, iya. Bukan mobil bekas Plus balap. plus dia tidak keluar yang namanya trial error dan biaya development. Iya. Kan buat anak-anak balap pasti tahu lah biaya trial error dan biaya develop mobil itu kan nggak sedikit. Gede. Iya. Ya bener tadi yang barusan dibilang sama Rindra, belinya mobil balap bekas, bukan bekas balap. Bekas balap mungkin ya apa ya, Udah nggak bisa balap gitu misalkan. udah harus ngebangun ulang, dibuang semua diganti baru, kayak gitu kan Nah, ya, sama cerita tuh. aja. Iya. Nah, cerita kan, tapi kalau mobil balap bekas tuh pengennya gimana ya, gue mau balap beli itu langsung bisa gitu. Iya. Kayak yang suka lu bilang, minta tolong ajarin sama Rida beli mobil ini, minta ajarin bawanya gimana. Udah. Iya. Paling bener. Nah, kita ngomongin kita nggak ngomongin mobil ini laku berapa kali ya. Kalau bangun mobil balap pakai LS3 deh, kira-kira Seperti ini. seperti ini. Kalau mungkin kalau sekarang kita mau bikin dengan spek yang seperti ini mungkin 1 lebih kali ya. 1 lebih ya. Iya. Dengan transmisi Matic. Ya dengan transmisi matic dan barang-barang yang ada di sini mungkin harus nyiapin uang 1 lebih. Jadi kebayang mobil ini lakunya berapa? Iya kan? Jadi teman-teman yang nonton ini mungkin yang wah keren nih mobil mau beli. Maaf teman-teman udah laku. Jadi waktu kita telepon mau ke sini, ya sehari sebelum ke sini Rida udah bilang, "Ya, mobilnya kebetulan laku." Kita belum bikin videonya. Tapi Cuma tetap udah janjian, berjanji. kan? Iya. Kita tetap syuting. Tetap syuting. Jadi nextnya kalau ada mobil balap yang mau dijual, kata-kata kita. Boleh. Makanya Nanti gua kasih tahu teman-teman yang lain. Iya. dan makanya di video kali ini lebih ke edukasi ya. Ya. Untuk bikin mobil balap yang proper itu biayanya berapa,
plus minus kalau lo bikin dari nol atau beli jadi, itu biar keputusan ada di Ya. Pokoknya jangan malu bertanya, jangan sampai salah langkah, karena itu yang kebanyakan terjadi sama orang dan akhirnya kapok. Benar. Gue bikin mobil mahal-mahal nih tapi hasilnya nggak Kok maksimal. nggak kompetitif gitu, Nggak maksimal. Ya. Nggak maksimal. Iya. Ya kalau kita buang duitnya ya, jelas kepuasannya juga dapatnya pasti, Iya. ya terbayar gitu. Iya. Setuju? setuju. Ya itu berlaku di semua balapan deh. Iya. Ya. Jadi gitu Rin, di video kali ini kita ngebahas mesinnya belum terlalu advance ya, Iya. karena ada bocoran dari Rida, ada beberapa mobil kompetisi lagi yang akan dilego dengan spek mesin yang Lebih advance. lebih advance. Benar-benar. Berarti kita nanti janjian lagi ya Sob? Boleh dong, boleh. Main-main lagi ke sini dong. Iya. Ke balap berarti tahun depan di bulan dari awal Kemungkinan habis puasa kali ya. habis puasa. Kita mesti nonton tuh Mas, kelas 9. Iya, datang lagi dong biar rame. Kita udah lama nggak nonton balap soalnya. Nonton. Datang. Oke, gitu Rida, aja. thank Oke, you oke. atas waktunya. Thank you boleh nge-review. Aduh, berisik. Thank you boleh nge-review. Gua sama Rindra kayaknya mau langsung jalan. Sama-sama. Mulai Iya. mau hujan dan ini mobil udah ditunggu sama tergendong ya. Mau kayak gitu juga kan. Oke. Oke teman balap, sampai jumpa di video berikutnya. Thank Jangan you. lupa teman-teman kalau ada info soal balap, mobil balap, kabar-kabarin ke gua sama Bimo. Cek-cek IG-nya kita, DM IG-nya Ya. Lapak Balap. Lapak Balap, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita pantang pulang sebelum cuan. Sekarang bisa pulang karena ada cuan.